Nah, ini saya contohkan ya beberapa standar nasional pendidikan versi yang lama dengan yang diusulkan. Gitu ya. Itu. Oke, terus lanjut. Nah, pemerintah menyebutkan begini versi Kemendikbudristek itu, ya, kenapa standar itu katanya harus beragam di daerah, diberikan juga keleluasan daerah seperti ini. Saya kira kita dukung, tetapi tadi dengan catatan standar nasionalnya tetap harus ada. Oke, lanjut. Nah, ini juga soal definisi, pengertian, deskripsi, ini juga penting. Ya, coba dirumus ulang seperti apa sih standar nasional pendidikan itu ya. Sebab di draft RUU dengan di existing di Undang-Undang Sisdiknas itu ya agak berbeda menurut saya. Coba cari mana yang lebih baik. Oke, lanjut. Ya, ini standarisasinya terus saja. Nah, ini ada beda pengorganisasian. Jadi di dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru RUU ini disebutkan standar nasional itu terdiri dari standar input, proses, standar capaian. Input, proses, capaian. Kalau di yang lama itu disebut 8 standar langsung ya. Tapi pemerintah coba diteruskan ya, kemudian saya sandingkan akan jadi begini nih. Lanjut. Sebetulnya nggak beda. Ya, mana slide-nya? Teruskan. Belum nampak? 1 menit lagi, Pak Prof. Ya, Acep. 1 menit setengah ya. Oke. Terus. Lanjut. Nah, ini nih. Jadi kalau disandingkan di draft RUU Sisdiknas pasal 70 sampai 73, dia menyebut input itu terdiri dari ini, proses ini, standar capaian. Sebenarnya sama-sama juga. Bungkusnya sama. Ya, ada hal yang agak berbeda soal standar mengenai kurikulum. Di situ tidak disebutkan standar proses dan standar kompetensi lulusan. Jadi dimasukkan ke standar kurikulum. Standar isi, di standar isi dan standar kompetensi lulusan masuk kurikulum. Sebenarnya nggak terlalu beda ya, sama-sama juga. Oke, next. Lanjut. Ini soal ya, ini kaitan dengan penyelenggara pendidikan yang bermutu seperti apa. Jadi pemerintah tetap harusnya menentukan standar nasionalnya. Oke, terus lanjut, terus saja. Terus ini nanti dibaca di rumah, PR saja. Kalau dosen mah begitu. Terus karena 1 menit. Nah, yang penting lampiran-lampiran. Saya lihatkan satu. Lanjut. Nah, ini ada national standard ya, national education standard dari sebuah negara yang disebut dengan Malawi. Ternyata hampir sama yang diadopsi ya, coba lihat ke bawah. Terus nah seperti ini dia standarnya ya, dari mulai student, kemudian teaching process dan leadership and management. Terus next, operator. Lanjut. Nggak bisa operator. Susah. Nah, koneksi. Terus sinyal. Nah, jadi ini juga makanya tidak distandarisasi digital karena ini susah sekali. Ya. Susah sinyal. Ini di ibu kota susah sinyal, apalagi di pelosok, ya. Nah, terus ini nanti dilihat saja. Jadi di Malawi itu juga sudah dirancang. Ini beberapa tulisan saya soal disharmoni di koran Tempo. Terus nah, ini juga soal BSNP saya persoalkan juga. Terus lanjut. Halo. Nah, ini pemerintah sebetulnya baca ini. Ya, tahun 2000 saya nulis menggagas Omnibus Law Sisdiknas. Tapi yang maksud saya Omnibus Law-nya bukan kayak yang sekarang dirumuskan. Ya, sayangnya pemerintah nggak konsultasi dengan saya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, ya. Ya, saya sudah udah lama ketika Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan pendidikan dan minta saya cabut, saya nyatakan justru Undang-Undang Sisdiknas yang harus Omnibus Law, bukan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, lanjut. Terus, nah ini juga di MPR saya suarakan ya di sebuah jurnal. Oke, hukum pendidikan, ya peta jalan. Lanjut. Nah, tunjangan profesi guru dihapuskan, ini pertanyaan. Ya, ada jawabannya di situ. Terus
Nah ini yang ditunggu-tunggu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.